untuk Anda. Halo rekan Gozali. Halo Arin. Ya, Gozali, bagaimana kondisi korban jatuh di jurang Gunung Muria dan berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat? Baik, terima kasih Arin. Dari informasi yang kami himpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa korban yang terjatuh terperosok di jurang Gunung Muria, pendaki tersebut berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan tanpa ada luka. Arin? Ya, lalu apakah sebelumnya ada imbauan dari petugas base camp pendakian kepada korban terkait kondisi cuaca? Baik, terima kasih. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa sebelumnya korban datang ke pos Natasangin untuk melakukan pendakian di pos Natasangin menuju ke puncak Gunung Muria atau ke puncak Natasangin. Dia sudah mendapatkan imbauan terkait cuaca buruk atau hujan. Namun yang bersangkutan tetap naik dan petugas jaga di pos akhirnya mendata pendaki tersebut. Sebelum sampai ke puncak Natasangin atau setibanya di puncak Bayangan yang posisinya masih di bawah puncak Natasangin, yang bersangkutan terperosok atau terjatuh ke jurang sedalam 70 sampai 90 meter di pos atau di puncak Bayangan tersebut. Peristiwa terjatuhnya tersebut yaitu terjadi sekitar pukul 17.30 atau menjelang maghrib. Atas kejadian tersebut pelaku masih korban masih selamat dan akhirnya sekitar pukul 19 hari Selasa korban mengabarkan bahwa dirinya terperosok di puncak Bayangan. Kabar tersebut disampaikan kepada salah seorang kawan dari pendaki yaitu bernama Hilmi. Mendapati informasi tersebut akhirnya Hilmi melaporkan bahwa rekannya bernama Ivan Maulana terjatuh terperosok di jurang puncak Bayangan. Laporan tersebut disampaikan ke base camp Natasangin. Mendapati laporan tersebut, akhirnya base camp Natasangin melakukan pencarian dan sampai larut malam tidak ditemukan. Akhirnya dilaporkanlah peristiwa ini kepada BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan sekitar pukul 24.00 tim dari gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Basarnas, Kepolisian, dan TNI menerjunkan 2 tim untuk melakukan operasi pencarian korban terjatuh di puncak Gunung Muria. Dan setelah itu sekitar menjelang subuh atau sekitar subuh di hari Rabu, tim gabungan tersebut ditambah 1 tim lagi untuk membawa alat untuk melakukan evakuasi, dan sekitar pukul 5.40 akhirnya korban berhasil dievakuasi dengan cara menggunakan katrol manual, dan sebelum pukul 6 korban sudah berada di bawah dalam kondisi dan keadaan yang sehat dan tanpa ada luka satupun. Lalu bagaimana cara tim evakuasi berhasil mengeluarkan korban dari jurang yang dalamnya sekitar 70 hingga 90 meter, rekan Gozali? Dalam evakuasi tersebut ada 3 tim ya. Jadi yang pertama yang naik ke atas itu tim pertama dengan sejumlah 8 orang untuk menyisir di lokasi di puncak Bayangan, lokasi terjatuhnya pendaki. Kemudian tim kedua menyisir di sisi bawah di sekitar bawah puncak Bayangan. Kemudian sekitar pukul 4.50 pada hari Rabu ini atau sekitar subuh ada 1 tim tambahan, jadi total ada 3 tim gabungan yang melakukan evakuasi pencarian korban terjatuh tersebut, dan tim 3 ini menyusul tim 1 untuk membawa peralatan katrol manual, dan dari situ kemudian korban berhasil diselamatkan dengan cara ditarik menggunakan katrol manual dari jurang yang memiliki kedalaman sekitar 70 sampai 90 meter tersebut, Arin. Terakhir, apa saja lembaga dan pihak yang terlibat dalam proses evakuasi korban, rekan Gozali? Dalam proses evakuasi ini melibatkan banyak pihak ya terutama dari Basarnas, kemudian dari BPBD, ada juga aparat kepolisian dan aparat TNI yang turut serta melakukan evakuasi, dan tidak lupa ada juga sejumlah relawan BPBD
dari berbagai relawan juga turut serta dalam upaya atau operasi pencarian ini, dan tidak lupa warga sekitar juga turut serta melakukan upaya pencarian hingga akhirnya korban berhasil ditemukan dalam keadaan sehat dan tidak ada luka satupun. Terima kasih rekan Gozali